hampa tiba-tiba muncul dari tubuh yang kerasukan dan aura orang terkuat di tubuhnya mulai menjadi tidak stabil yang segera membuat, oh tidak, gadis kecil ini masih terlalu lemah, dia tidak tahan dengan kekuatan yang aku konsumsi. Tubuh ini telah mencapai batasnya. Jepret, jepret. Waktu yang baru saja dibekukan runtuh dalam sekejap. Kaisar Naga Nan Miao yang pulih tiba-tiba menutup mulutnya mencoba untuk mencabik-cabik mangsanya di dalam mulutnya sepenuhnya, tetapi dia gagal menggigit udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Pembekuan waktu benar-benar merupakan kemampuan bawaan yang mengerikan. Kamu memang keturunan Kaisar Naga es legendaris yang menghilang tanpa jejak. Bahkan memiliki tubuh manusia pun dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Jika wujud aslimu masih ada, betapa mengerikannya itu. Tapi sekarang kamu tidak punya kesempatan. Mati untuk... Pada suatu titik, sosok setinggi 1000 kaki dari Kaisar Naga Api Utara muncul diam-diam di belakang An Biyu seperti hantu, dan api naga hijau yang terkumpul di mulutnya meledak secara langsung, berubah menjadi pilar api yang besar. Dihadapkan dengan serangan mendadak ini, An Biyu yang sekarang dalam kondisi lemah dan alamnya terus menurun tampak pucat tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Namun dia tetap mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dengan bangga tanpa rasa takut sedikit pun. Jauh di lubuk hati, jiwa An Biyu seolah meminta maaf padanya. Saat ini tidak ada amarah atau keputusasaan di matanya, hanya ketenangan dan sedikit kelegaan. Sepertinya tidak ada harapan untuk bajingan kecil itu. Tepat ketika api naga hijau hendak melahapnya, lembah mata jahat di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat dan energi iblis terlarang yang mengerikan tiba-tiba naik ke langit dan menyapu ke segala arah. Boom! Sebuah tombak iblis sepanjang 1000 kaki yang dipenuhi aura iblis mengerikan tiba-tiba merobek kehampaan dan menghantam kepala Kaisar Naga Api Utara dengan keras. Ah! Kaisar Naga Api Utara tiba-tiba menjerit melengking kekuatan mengerikan dari tombak iblis 1000 kaki itu benar-benar menghancurkan lubang besar di kepala naganya yang keras darah dan daging berceceran di mana-mana dan ia jatuh dengan keras dari udara ke tanah. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orang-orangku? Tanda hubung. Status kira-kira dipulihkan pembaruan harian. Bab 442 4 tamu tak diundang. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orang-orangku? Sebuah suara dingin yang memancarkan dominasi tak berujung tiba-tiba datang dari kejauhan. Dalam sekejap seluruh medan perang terkejut dan terdiam sesaat. Kaisar Naga Barat dan Kaisar Naga Selatan memandang Kaisar Naga Api Utara di bawah yang kepalanya telah dihancurkan oleh tombak dan daging serta darahnya ternoda saat dia terus melolong di tanah. Dia melihat tombak iblis yang menakutkan itu tertancap tak bergerak di tanah lagi dan tiba-tiba memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Dia datang dengan niat buruk. Pada saat ini mereka benar-benar melupakan satu hal bahwa merekalah yang datang. Hanya An Biyu yang menatap dengan saksama energi iblis mengerikan yang membubung ke langit di kejauhan, matanya sedikit bergetar, ekspresi aneh muncul di wajahnya, sedikit rona merah, dan tangannya mengepal tanpa sadar. Bajingan kecil, kau datang tepat waktu ya. Aku hampir mati dan kau muncul. Dan siapa milikmu? Memalukanmu. Desir. Energi iblis terlarang yang membubung ke langit di kejauhan tiba-tiba menghilang menampakkan wujud asli dari pemilik sosok yang mendominasi dan dingin barusan. Itu adalah sosok menakutkan yang berpakaian hitam memancarkan aura iblis yang menakutkan. Dia tinggi dengan wajah yang diselimuti gumpalan aura iblis yang menakutkan. Penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas dan hanya sepasang mata gelap dan dinginnya yang memberi orang rasa takut yang datang dari jiwa. Namun, yang mengejutkan Kaisar Naga Siyu dan Kaisar Naga Nan Miao, sosok misterius ini hanyalah makhluk tingkat puncak kaisar. Bahkan dia belum memasuki alam kaisar. Ini jelas tidak sesuai dengan harapan mereka tentang musuh kuat dengan niat jahat. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan mereka dan mereka terpana di tempat. Sosok misterius itu hanya mengambil satu langkah maju dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak dan dalam sekejap dia memasuki alam kekaisaran. Tingkat menengah alam kekaisaran. Tingkat tinggi alam kekaisaran. Puncak alam kekaisaran. Hanya dalam beberapa napas, dia benar-benar melintasi alam utama dan mencapai puncak alam kaisar. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil terjadi tetapi sebenarnya terjadi pada saat ini. Menjadi seorang kaisar dalam satu langkah dan mencapai puncak secara langsung. Kamu adalah keajaiban nomor 1 dari umat manusia Chen Beiyuan, tuan muda dari keluarga Chen. Pupil Kaisar Naga Barat menyusut seolah dia menyadari sesuatu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ekspresi wajah Kaisar Naga Nan Miao di sebelahnya juga menjadi serius dan mata dinginnya menjadi lebih waspada daripada saat dia baru saja bertarung melawan An Biyu. Jelas itu juga tahu betapa menakutkannya Chen Beiyuan. Dengan kata lain, saat ini hampir semua pemimpin kerajaan besar umat manusia dan kekuatan super dari binatang buas alien utama mengetahui nama pemuda di depan mereka.
Sebelum dia berusia 20 tahun, dia menggunakan cara khusus untuk melintasi alam utama, melangkah ke alam kaisar, dan mencapai puncaknya. Setelah itu, dia dengan mudah mengalahkan Lin Laogi, orang terkuat ketiga di Kekaisaran Donghua. Catatan seperti itu hampir bisa dikatakan legendaris. Saat ini seluruh kekuatan super binatang alien menganggapnya sebagai ancaman terbesar. Anak kecil dari keluarga Chen, ternyata itu kamu. Pada saat ini Kaisar Naga Beiyan yang melolong di tanah merasakan sakitnya langsung berhenti setelah mendengar nama Chen Beiyuan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sosok misterius itu dengan satu mata yang penuh kebencian. Tidak heran Kaisar Naga Api Utara menggertakkan giginya saat ini. Anda tahu biasanya ketika Chen Beiyuan yang hanya berada di tingkat kaisar mengayunkan tombaknya dengan seluruh kekuatannya dan mengenainya, paling banyak yang dia lakukan adalah memberikan benjolan besar di kepala dan membuatnya pusing. Mustahil untuk menjadi begitu berlebihan pada saat ini. Namun masalahnya adalah beberapa waktu lalu ia dikalahkan oleh Tuan Chen di perbatasan utara. Pertama, salah satu cakarnya patah dan kemudian mata naganya digali. Selama periode ini, ia mengandalkan kemampuan pemulihan mengerikan dari klan naga untuk menumbuhkan kembali cakar yang patah. Namun satu-satunya hal yang hilang adalah mata naga yang telah digali dan roh jahat yang tersisa masih menggerogotinya. Ketika luka lama belum sembuh dan seseorang memukulnya di dahi tanpa alasan, bagaimana mungkin ia tidak berteriak kesakitan. Saat ini ia sangat membenci Chen Beiyuan. Bahkan ketika Chen Beiyuan membunuh dua putranya, kebenciannya tidak sekuat tombak ini. Namun menghadapi tatapan terkejut, waspada, dan bermusuhan dari tiga kaisar naga terkuat, Chen Beiyuan tetap tidak bergerak dan mengabaikan mereka. Alih-alih, dia menatap An Biyu di sebelahnya dan pandangannya berhenti pada noda darah di sudut mulutnya. Tidak apa-apa, serahkan sisanya padaku. Siapapun yang melakukan itu akan dibalas 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Pergi dan bantu aku mengawasi anak kecil itu. Bagus. An Biyu menatap dalam pria di depannya, tetapi jarang dia membantah, sebaliknya dia mengangguk berat dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju lembah mata jahat di belakangnya. Jelas dia juga tahu bahwa pertempuran yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa dia ikut campuri. Jika aku tetap di sini, aku ditakdirkan untuk menjadi beban. Karena Chen Beiyuan berani memerintahkan tiga kaisar naga terkuat untuk membayar harga 1000 kali lebih tinggi dari harga sebenarnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Setelah An Biyu pergi, Chen Beiyuan mengangkat matanya dan melihat ketiga kaisar naga terkuat yang mengelilinginya dalam diam, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia baru saja berbicara pada dirinya. Anjing tua Beiyan, aku awalnya berencana pergi ke Pulau Wanlong untuk mendapatkan musim pertamamu ketika aku benar-benar menjadi seorang kaisar. Aku tidak menyangka kamu akan datang langsung ke pintuku. Baguslah, ini membuatku tidak perlu membuang terlalu banyak waktu. Mari kulihat berapa banyak tamu tadi undang yang datang hari ini. 1, 2, 3, 4. 4. Kaisar Naga Barat, Kaisar Naga Selatan, dan Kaisar Naga Utara tercengang tidak dapat bereaksi dari mana keempat orang ini berasal. Sebagai tanggapan, Chen Beiyuan hanya tersenyum main-main matanya melihat ke arah ruang kosong tertentu dan perlahan berkata. Kamu sudah menonton acara ini begitu lama, bukankah ini cukup menarik? Tamu tadi undang keempat yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba terkejut. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, swish! Sebuah lubang hitam kecil yang terbentuk oleh energi iblis dari jurang maut muncul begitu saja di kehampaan itu dan meledak secara langsung. Boom! Kekuatan robek yang mengerikan yang dihasilkan setelah lubang hitam meledak langsung menyebabkan ruang di tempat itu runtuh dan turbulensi ruang yang mengerikan muncul seketika memengaruhi sekitarnya. Sosok licik sekarang terperangkap dalam turbulensi ruang. Bang! Baru ketika dia dengan paksa melepaskan diri dari batasan turbulensi spasial dan datang ke dunia nyata dalam keadaan yang sedikit malu-malu, penampilan aslinya muncul. Ternyata dia adalah seorang pria tua barat berbadan kuat bermata biru berambut pirang seperti seekor singa tua. Namun pada saat ini dia dipenuhi luka dengan luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang disebabkan oleh ruang angkasa. Bab 443 membunuh Caesar dengan satu jari. Sial. Nenek moyang tua Caesar melihat tubuhnya yang menyedihkan yang dipenuhi luka seolah-olah telah dipotong-potong dan turbulensi ruang yang mulai sembuh tidak jauh dari sana dengan tatapan muram di matanya. Wajah agung yang tampak seperti Raja Singa itu sedikit berkedut seolah-olah sedikit kesal, sedikit lega, dan sedikit ketakutan. Saat ini, rasa sakit parah yang terus naik dan turun di tubuhnya terus-menerus mengingatkannya betapa berbahayanya adegan barusan. Baru saja jika dia bereaksi selangkah lebih lambat, dia akan benar-benar tersapu oleh turbulensi ruang angkasa dan saat itu dia akan terlempar ke tempat yang tidak diketahui. Mungkin itu dunia lain atau jadi yang menakutkan. Dia tidak mahir dalam hukum ruang angkasa sehingga dia takut dia akan berakhir dengan tidak lain hanyalah kekuatan yang tidak dapat mengerahkan kekuatannya dan akhirnya terperangkap di dalam tanah. Sungguh metode yang kejam.
Sial, bagaimana mungkin monster oriental ini menemukanku? Aku sudah membawa artefak kekaisaran garis darah yang diwariskan dari keluarga saya diberkati dengan kekuatan garis darah leluhurku. Aku telah menyembunyikan auraku, bahkan ketiga naga yang menakutkan itu tidak menyadarinya. Mungkinkah persepsi jiwanya bahkan lebih kuat dari tiga penguasa domain naga di hadapanku? Ini sangat berbeda dari yang saya harapkan. Kekuatan sejati monster timur ini jelas lebih dari yang ketiga di kekaisaran Donghua. Keluarga Jiang telah menyesatkan saya. Seharusnya aku mundur tanpa ragu-ragu, alih-alih mengharapkan yang terbaik. Tepat ketika wajah Caesar berubah dari suram menjadi cerah, dia tiba-tiba merasakan tiga tatapan dingin menghampirinya. Melihat ke atas, dia melihat tiga kaisar naga yang paling kuat menatapnya dengan dingin dan rambutnya berdiri tegak. Tidak mungkin bagi siapapun untuk tetap acuh tak acuh ketika ditatap oleh tiga naga timur raksasa dengan panjang lebih dari 1.000 kaki tanpa alasan. Bahkan Caesar, orang terkuat di kekaisaran manusia barat, tidak terkecuali. Sudah jelas bahwa tiga kaisar naga terkuat memiliki sikap yang sangat tidak ramah terhadapnya, tamu tak diundang keempat yang telah bersembunyi di kegelapan, dan yang tujuannya tidak diketahui. Tuhan tahu bahwa Anda orang tua telah bersembunyi di kegelapan mencoba memainkan permainan nelayan yang mendapat untung dari konflik antara burung senipe dan kerang. Jika bukan karena keberadaan Chen Beiyuan yang bahkan lebih menakutkan yang menarik perhatian terbesar dari tiga kaisar naga terkuat di depan. Sekarang dia takut dicekik oleh tiga kaisar naga terkuat. Tiga kaisar naga terkuat dari tiga alam naga utama Pulau Wanlong ini tidak suka ada orang yang mengikuti mereka dengan harapan mengambil keuntungan dari mereka. Yang mulia Beiyuan, yang mulia, tiga kaisar naga saya kebetulan lewat dan tidak berniat ikut campur dalam pertarungan Anda. Jangan khawatir, saya akan segera pergi. Caesar menatap Chen Beiyuan, memaksakan senyum dan berkata dengan nada sedikit menyanjung. Jika orang barat melihat nada yang sangat rendah hati dari manusia terkenal kekaisaran barat ini, keyakinan mereka akan hancur dalam sekejap. Kamu ditampar wajahmu, gigimu keluar dan kamu masih harus memasang senyum, bukankah itu murahan? Tidak mungkin karena kedua pihak di depannya jelas bukan orang yang mampu dia sakiti. Belum lagi tiga naga ganas dari Pulau Wanlong yang hanya melihat mereka membuatku kehilangan keberanian dan keinginan untuk mengambil tindakan. Adapun Chen Beiyuan, dia hampir terbunuh di tempat tadi dan sekarang dia masih memprovokasinya. Adapun balas dendam, kita bicarakan nanti. Sekarang biarkan monster timur di depan kita bertarung sampai mati dengan tiga kaisar naga terkuat di depan kita. Leluhur tua Caesar mengutuk dalam hatinya. Dia hampir menjebloskan dirinya ke penjara karena sebongkah hati Suani yang jelek. Keluarga kerajaan timur yang tercela ingin menyakitinya lagi. Saat Caesar memikirkan ini, dia perlahan mundur ke belakang ingin meninggalkan medan perang. Dihadapkan dengan tindakannya, tiga kaisar naga terkuat hanya melihat dengan dingin tanpa banyak reaksi. Namun pada saat ini suara samar Chen Beiyuan tiba-tiba mencapai telinganya. Apakah aku menyuruhmu pergi? Karena kamu di sini, kamu sebaiknya tinggal. Aku juga punya skor yang harus diselesaikan dengan keluarga Caesarmu. Boom! Ekspresi di wajah Caesar membeku dan kerendahan hati menghilang dalam sekejap berubah menjadi kekejaman dengan mata tajam seperti raja singa yang marah. Tubuh yang tampak mengerikan yang telah dipotong-potong tiba-tiba meletus dengan semburan kekuatan darah emas dengan raungan singa yang menakutkan itu sembuh seketika. Otot-otot di tubuhnya langsung ditutupi dengan lapisan rambut singa emas dan cakar serta gigi yang tajam tumbuh. Kepala itu juga langsung berubah menjadi kepala singa emas raksasa. Kalian sudah keterlaluan orang Donghua sialan, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa keturunan Kaisar Caesar yang agung mudah diintimidasi? Mari kita bunuh dia bersama-sama. Melihat bahwa Chen Beiyuan tidak bersedia melepaskannya, Caesar benar-benar marah. Sebagai manusia terkuat di Kekaisaran Barat yang berada di peringkat 10 besar, dia juga memiliki martabat dan batasan sendiri. Pada saat ini dia tidak ragu sama sekali dan berbalik melawan mereka, ingin bergabung dengan tiga kaisar naga terkuat untuk membunuh monster timur ini terlebih dahulu. Mereka yang dapat dipromosikan menjadi yang terkuat di antara umat manusia secara alami tidak jauh berbeda dalam karakter dan ketegasan. Domain singa emas, singa mengamuk. Mengom. Dengan restu dari semangat juang garis keturunannya dan wilayah kekuasaannya sendiri, momentum Caesar tiba-tiba melonjak seperti raja singa yang marah meraung dengan liar membentuk gelombang suara emas dan gelombang udara yang menghantam Chen Beiyuan. Melihat manusia tua itu tiba-tiba berbalik melawan mereka, tiga kaisar naga terkuat lainnya juga langsung bertindak. Mulai. Roar, roar, roar. Tiga raungan naga yang menakutkan bergema di seluruh langit dan bumi. Dalam sekejap, tiga kaisar naga terkuat, Kaisar Naga Siyu, Kaisar Naga Nanyao, dan Kaisar Naga Beiyan memadamkan api naga mengerikan berwarna oker biru tua dan cian di mulut mereka dan menyerang Chen Beiyuan.
Dalam sekejap, Chen Beiyuan dicekik oleh 4 pria paling kuat. Siapapun yang melihat kamp pengepungan dan penindasan yang mengerikan seperti itu akan ketakutan. Namun pada saat ini Chen Beiyuan yang telah menggunakan batu transformasi ilahi dan sekali lagi memasuki alam kaisar hanya mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang tenang. Ini hanyalah perlawanan yang tidak ada gunanya. Seberapa kuat dia saat ini, aku khawatir bahkan dia sendiri tidak tahu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah setelah dia menjadi kaisar dalam 1 jam berikutnya. Dunia ini. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Roh kaisar manusia. Aura yang kuat dari seorang kaisar kuno tiba-tiba meledak darinya. Dalam sekejap, Kaisar Naga Xiu, Kaisar Naga Nan Miao, dan Kaisar Naga Beiyan merasakan tekanan darah yang mengerikan datang ke arah mereka. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan aura mereka melemah. Aura Kaisar Manusia. 3 Kaisar Naga terkuat semuanya berteriak kaget. Tapi bukankah ras manusia sudah tidak memiliki Kaisar Manusia lagi? Tapi apa yang terjadi selanjutnya menyegarkan kognisi mereka lagi. Chen Beiyuan hanya mengulurkan tangan kirinya dan seperti lubang hitam yang menelan segalanya, dia menyerap 3 api naga mengerikan yang menyerangnya. Kemudian menghilang dari persepsi mereka. Puff. Sebagai manusia, Caesar adalah orang yang paling terpengaruh oleh aura kaisar manusia saat ini. Kecepatan pengisian dayanya melambat dan dia membeku di tempat. Darah di dalam tubuh mulai bergetar seolah-olah berada di bawah penindasan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini auranya hampir jatuh ke tingkat terkuat. Bagaimana mungkin darah leluhur kita bergetar ketakutan pada orang-orang Donghua di depan kita? Leluhur tua Caesar tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, matanya penuh keheranan dan ketakutan. Saat berikutnya, sosok misterius muncul di depan matanya seperti mimpi dan dengan lembut menunjuk jarinya ke dahinya. Masalah datang ke Donghua dan membunuh orang-orang Donghua kami dan binatang suci Donghua juga harus diselesaikan. Tidak. Boom. 3 api naga mengerikan dengan atribut berbeda langsung meledak dari ujung jari, langsung mengabaikan perlindungan naluriah dari harta garis keturunan keluarga Caesar dan menembus kepala leluhur Caesar. Bab 444 Kesengsaraan Guntur Aneh. Boom. Tepat ketika Chen Beiyuan membunuh Caesar dengan 1 jari, suara teredam yang dahsyat tiba-tiba terdengar di langit yang jauh seolah-olah dewa kuno sedang meraung dalam kemarahan. Sebuah petir perak besar tiba-tiba turun dari langit menghantam dengan keras ke kedalaman lembah mata jahat, seluruh bumi bergetar dan ular cahaya keperakan yang berkilauan menerangi seluruh front selatan. Jelas sekali kelahiran kembali Kaisar Naga Darah telah dimulai. Namun pada saat ini Kaisar Naga Xiu, Nan Miao dan Beiyan tidak berniat untuk memperhatikan situasi di kejauhan. Sebaliknya mereka menatap kosong pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak lebar. Di bawah penerangan cahaya listrik perak, Chen Beiyuan berpakaian hitam dikelilingi oleh aura iblis misterius dan agung perlahan menarik kembali tangan yang terulur. Ketika seseorang meninggal, hutangnya lunas. Di depannya ada mayat singa emas tanpa kepala yang besar yang ditutupi bulu emas dan dengan ekor yang besar. Leluhur Caesar sudah meninggal. Pria terkuat dari keluarga Caesar dari Kekaisaran Elang Putih meninggal dengan begitu mudah. Dan di tangannya dia masih menggenggam mahkota berlumuran darah sampai kematiannya. Retak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di mahkota yang bernoda darah dan hancur sedikit demi sedikit berubah menjadi abu. Senjata kekaisaran garis darah ini diturunkan melalui keluarga Caesar selama bertahun-tahun dan dikaruniai kemampuan khusus gagal menyelamatkan nyawa leluhur Caesar pada saat terakhir. Boom. Mayat tanpa kepala yang sangat besar itu tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras menyebabkan suara yang cukup keras. Tetapi itu seperti suara pertama dari lonceng kematian. Lonceng kematian yang tiba-tiba ini menyebabkan 3 kaisar naga Wan Long Island yang paling kuat jatuh ke dalam keheningan singkat. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa ada manusia yang begitu menakutkan di dunia ini. Dia dengan santai menyerap serangan dari 3 kaisar naga terkuat dan kemudian menggabungkan dan melepaskannya, melenyapkan keberadaan salah satu yang terkuat di tempat. Ini hampir terlalu menakutkan. Meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun, mereka belum pernah menjumpai monster manusia yang begitu mengerikan. Kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Orang yang paling merasakan dampaknya saat ini adalah naga bermata satu, Kaisar Naga Api Utara. Tidak pernah terpikirkan bahwa tingkat pertumbuhan Chen Beiyuan akan secepat ini. Ketika mereka pertama kali bertemu di alam rahasia Void, Chen Beiyuan hanyalah seorang raja perang, tetapi dia membunuh putra bungsunya Ao Lai yang paling dicintai dan menghancurkan kesadaran kekaisarannya dengan satu panah, mempermalukannya dengan seenaknya. Kedua kalinya mereka bertemu adalah di perairan negara bawahan Sakura. Perbedaan waktunya hanya beberapa bulan dan Chen Beiyuan hanya berada di puncak raja perang, tetapi dia membunuh putra sulungnya Ao Qing dan berani berteriak di depannya bahwa dia akan pergi ke pulau itu dan mengambil kepalanya di masa depan.
Dan sekarang ketika mereka bertemu untuk ketiga kalinya, semut yang tidak disukainya dulu sekarang telah mencapai titik di mana ia perlu mendongak dan takut padanya. Mustahil, mustahil. Bagaimana mungkin monster tidak masuk akal seperti itu muncul dalam ras manusia? Sialan, ras nagaku disukai oleh langit dan bumi dan bahkan menjadi kesayangan langit dan bumi di zaman kuno. Aku, penguasa wilayah naga utara yang terhormat, sebenarnya takut pada seorang anak manusia. Namun pada saat ini Chen Beiyuan tidak memperhatikan ketakutan Kaisar Naga Beiyan padanya atau dia memperhatikannya tetapi mengabaikannya. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah lembah mata jahat. Tatapannya sepertinya berhenti sejenak tetapi dia dengan cepat menariknya kembali. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Karena Kaisar Naga Berdarah telah memilih untuk terlahir kembali, dia pasti telah membuat persiapan. Selanjutnya giliranmu. Dia berbalik dan melihat tiga Kaisar Naga terkuat yang suasananya membeku di belakangnya dan berbicara dengan tenang. Kesengsaraan Guntur sudah dimulai. Tidak perlu terlalu terikat dengan monster ini. Lewati saja dia, mendekat ke lembah itu dan bunuh jalang yang terlahir kembali itu. Pupil Kaisar Naga Api Utara menyusut dan dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang mengerikan menyapu dirinya. Namun ketakutan dan kengerian akan kejahatan darah masih membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Setelah membunuh segera. Boom! Cahaya tombak gelap langsung menyambar, memecahkan sisik naga dan memotong lehernya, dan darah naga panas tiba-tiba menyembur keluar. Beiyan. Beiyan. Lembah mata jahat. Saat petir dahsyat pertama jatuh, kolam darah di dalam ngarai langsung menguap karena suhu tinggi yang mengerikan. Telur merah darah yang sangat besar itu juga menjadi sedikit lebih hangus tergeletak dengan tenang di dalam lubang. Luka pada tubuh setengah matang Kaisar Naga Mata Jahat yang disebabkan oleh panas mengerikan dari kesengsaraan Guntur yang merusak di atas masih berdarah perlahan seperti sepotong daging sapi setengah matang yang masih meneteskan darah. Darah yang mengalir perlahan mengalir ke bawah dan menetes ke dalam lubang di bagian bawah. Telur naga merah darah yang tergeletak dengan tenang di dalam lubang segera tertutup lapisan darah naga lagi dan mulai menyerapnya dengan cepat mengakumulasi kekuatan untuk menahan kesengsaraan Guntur yang akan datang. Namun sebelum dia bisa menyerap lebih banyak darah naga, badai petir dahsyat dari langit turun lagi. Petir ungu gelap yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya tiba-tiba turun dari langit dan menghantam lembah. Boom! Minut. Di luar lembah. An Biu hanya merasakan kilatan cahaya ungu yang menyilaukan di depan matanya. Dia sangat terstimulasi secara langsung hingga hampir kehilangan penglihatannya. Dia buru-buru melawan dengan kekuatan dingin ekstrim. Pada saat ini dia berada dalam kondisi terlemahnya dan tidak dapat membantu sama sekali. Dia hanya bisa berdiri di luar dan menonton. Niat awal Chen Beiyuan memintanya untuk datang ke sini hanyalah untuk membiarkannya menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri dan tentu saja dia tidak berniat membiarkannya melakukan banyak hal. Biasanya, kesengsaraan Guntur penghancur hanya turun 9 kali tetapi masing-masing beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini yang kedua dan saya ingin tahu apakah pria kecil itu dapat selamat dari itu. Namun, kesengsaraan Guntur ini tampak agak aneh. Kekuatan petir kedua agak berbeda dari apa yang tercatat dalam buku-buku kuno. Tampaknya jauh lebih kuat. Tanda huk, bab 445 permainan selesai perburuan dimulai. Boom! Seperti yang diduga An Biu, kesengsaraan Guntur destruktif kedua bahkan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Dengan satu serangan, ia langsung menenggelamkan sebagian besar lembah mata jahat. Mayat naga besar dari Kaisar Naga Mata Jahat langsung dipanggang oleh suhu tinggi petir yang mengerikan yang memancarkan aroma daging yang kuat seperti steak panggang besar. Telur naga darah yang baru saja menyerap darah naga langsung berubah menjadi telur raksasa hangus yang mengeluarkan uap panas. Aku tidak tahu apakah Anu yang hamil ikut terpanggang. Namun demikian, bahkan petir penghancur kesengsaraan di langit tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, masih terus berakumulasi dan akan meletus dengan petir yang lebih dahsyat. Bang! Pada saat ini, bayangan besar tiba-tiba datang dari kejauhan dan dilemparkan ke lembah mata jahat seperti sepotong sampah yang dibuang begitu saja. Boom! Itu adalah ayam segar mengepul dengan bau darah yang kuat, bukan, itu seharusnya cakar naga. Cakar naga merah besar itu dengan struktur otot sisik mengkilap dan cakar tajamnya berkilauan dengan cahaya dingin yang memancarkan keindahan aneh dari pemburu tingkat atas. Namun celahnya sangat mengerikan dengan fragmen tulang yang menonjol yang samar-samar terlihat tendon naga tebal dan daging yang berdarah. Kurasa pemilik cakar naga merah hijau ini tidak bersedia melakukannya tetapi diperlakukan dengan kasar dan dipelintir. Dalam hal ini pasti sangat menyakitkan. Jatuh, jatuh, jatuh. Cakar naga raksasa yang terpenggal dibuang dengan ceroboh di lembah dan darah naga yang terus-menerus merembes keluar dari celah itu menetes sedikit demi sedikit tepat di atas telur naga hitam di bawahnya.
Telur naga yang gelap dan sunyi itu langsung memiliki sedikit darah. Makhluk di dalamnya tampaknya diberi makan dan detak jantungnya mulai pulih sekali lagi memancarkan cahaya merah redup. Boom! Saat ini sepasang tanduk berdarah lainnya, bukan, seharusnya tanduk naga dilemparkan masuk. Tanda huk, di luar medan perang. Pertempuran yang hampir menjadi kekalahan telak atau bahkan lelucon sedang terjadi. Roar! Raungan naga yang menyakitkan lainnya terdengar dan Kaisar Naga Nanmiao menutupi mata kanannya yang kosong dan melolong kesakitan. Mata Kaisar. Di atas kepalanya Chen Beiyuan berdiri tegak dengan energi iblis melonjak di tangannya saat dia mengangkat mata naga berlumuran darah yang tampak seperti safir paling indah di dunia, memeriksanya dengan cermat. Jadi, beginilah rupa mata naga. Boom! Tubuh naganya yang besar terus naik ke langit bergerak cepat seolah-olah akan melemparkan sosok manusia di atas kepalanya ke bawah. Tetapi tidak peduli bagaimana ia berputar dan mengayunkan sosok yang mendominasi tetap tidak bergerak. Boom boom! Pada saat ini dua api naga yang mengerikan, satu biru merah dan satu kuning tanah tiba-tiba menyerang Chen Beiyuan dari samping. Namun sebelum kedua api naga yang mengerikan itu dapat menyerang Chen Beiyuan, mereka langsung diserap oleh alam abis yang dilepaskan di sekitar mereka dan menghilang tanpa jejak. Boom! Saat berikutnya dua api naga tiba-tiba muncul dari udara tipis dan menghantam kepala Kaisar Naga Nanmiao. Ia masih berteriak tetapi tiba-tiba pikirannya menjadi kosong. Ia terhempas dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Namun, Chen Beiyuan masih berdiri di tempat yang sama dan dengan santai melemparkan mata naga berdarah di tangannya ke arah lembah mata jahat di belakangnya. Sepasang mata jahat menatap dua kaisar naga terkuat yang putus asa di belakangnya dengan tatapan main-main. Apakah ini kemampuan domain aneh lagi? Apakah kemampuan domainnya benar-benar tak terbatas? Tidak jauh dari sana, suara berat Kaisar Naga Barat hampir tidak bisa menyembunyikan sedikit pun rasa lelah dan putus asa. Tidak heran ia bertingkah seperti ini saat ini monster manusia di depannya terlalu sulit untuk dihadapi. Semua orang yang menyerangnya akan diserap oleh medan aneh itu yang membuatnya kebal dan kemudian dilepaskan sesuka hati untuk menyerang mereka. Dari awal hingga akhir mereka sama sekali tidak dapat saling menyakiti tetapi malah terus-menerus dipukul balik oleh serangan mereka sendiri. Ini hampir seperti memukul diri sendiri. Dia tidak pernah melihat kerajaan kekaisaran yang begitu aneh dan tampaknya tak terbatas sepanjang hidupnya. Ditambah dengan berbagai kemampuan mengerikan yang dimiliki monster manusia ini. Ini hampir tidak dapat dipecahkan. Jika mereka tidak diberkati dengan fisik menakutkan dari ras naga yang memungkinkan mereka menahan serangan dan menanggung kesulitan, mereka pasti sudah dipukuli sampai mati oleh monster di depan mereka. Terkadang Kaisar Naga Barat bahkan meragukan bahwa dia tidak bertarung melawan seorang pejuang manusia di puncak level kaisar. Sebaliknya, dia bertarung melawan monster tua dari alam dewa yang menyamar sebagai manusia. Pada saat ini juga terdapat banyak cacat pada tubuhnya, tidak hanya kehilangan satu tanduk naga, salah satu sisi kumis naganya tercabut dan ia juga kehilangan separuh ekor naganya. Monster manusia ini sama sekali tidak bertarung, dia melakukannya dengan sengaja mencabik-cabik kami sedikit demi sedikit menggunakan daging dan darah kami untuk terus-menerus memberi makan jalang itu dan membantunya selamat dari badai petir. Sebagian alasan dia tidak langsung membunuh kami adalah karena dia ingin menjaga daging dan darah tetap segar. Kaisar Naga Api Utara memiliki wajah muram dan satu-satunya mata yang tersisa hampir menyemburkan api. Dibandingkan dengan dua naga lainnya, situasinya tidak diragukan lagi yang paling menyedihkan. Cakar naga di anggota badan terpelintir lepas, tanduk naga di kepala juga patah dengan keras, dan sisik di tubuh penuh lubang. Pada saat ini, penampilannya lebih seperti ular raksasa yang jelek daripada naga oriental. Yang lebih memalukan adalah pria itu benar-benar memotong cambuk naganya dan menghancurkannya tepat di depannya. Ini adalah rasa sakit yang tak tertahankan bagi setiap naga jantan. Jika tempat ini adalah pulau 10.000 naga, saya pasti akan menggunakan formasi 10.000 naga untuk menekan dan membunuhnya. Alam ilahi tidak bisa ditaklukkan dan 10.000 naga tidak bisa dihancurkan. Itu adalah formasi agung yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Tidak peduli seberapa kuat monster manusia ini, dia pasti akan mati. Sekarang rencanaku untuk membunuh Jalang Sueni itu mungkin akan gagal. Dengan adanya Nyonya Jalang ini, tidak ada peluang untuk berhasil. Aku hanya bisa mundur. Melihat situasinya tidak baik, Kaisar Naga Api Utara mulai berpikir untuk mundur terlebih dahulu. Aku tidak tahu apakah itu karena dia sudah tua dan bijaksana atau apakah mereka memiliki hubungan telepati, tetapi Kaisar Naga Siu di sebelahnya meliriknya diam-diam seolah-olah dia telah menebak apa yang dia pikirkan. Kedua naga itu diam-diam mengabaikan Kaisar Naga Nanmiao yang perlahan bangun di bawah. Sangat mudah untuk membayangkan apa yang sedang dia pikirkan. Pada saat ini Kaisar Naga Nanmiao tidak tahu bahwa dia akan segera ditinggalkan setelah dia sadar dia bergegas kembali dan ingin bersatu kembali dengan kelompok itu.
Tetapi pada saat ini Chen Beiyuan tampaknya melihat melalui pikiran kecil Kaisar Naga Beiyan dan lainnya. Permainan berakhir, perburuan dimulai. Bab 446 Hantu Dewa Naga Jurang muncul kembali. Sebelum Kaisar Naga Api Utara dan anak buahnya berjuang sampai mati dan masih ingin menerobos pengepungannya dan menyerang Anu yang sedang dalam proses kelahiran kembali dan kesengsaraan, jadi Chen Beiyuan tentu saja tidak keberatan bersenang-senang dengan mereka. Pada saat yang sama, saya menggunakan pisau tumpul untuk memotong daging dari tubuh mereka, memotong-motongnya sedikit demi sedikit, dan melemparkan beberapa organ dan anggota tubuh ke lembah mata jahat untuk memberi Anu bantuan. Namun sekarang mangsa yang ketakutan dipotong ingin melarikan diri, jadi sebagai pemburu, dia secara alami tidak akan terus bermain-main. Bagaimanapun, setelah membunuhnya, mayat naga yang tersisa akan tetap berguna. Melarikan diri. Hampir pada saat yang sama, Kaisar Naga Barat dan Kaisar Naga Api Utara tanpa ragu-ragu masing-masing berubah menjadi aliran cahaya dan memilih arah untuk melarikan diri. Yang menarik adalah ketika kedua naga melarikan diri baik sengaja atau tidak sengaja, kedua ekor naga mereka yang tebal mengenai bagian belakang kepala Kaisar Naga Nan Miao dengan keras. Boom! Kaisar Naga Nan Miao yang masih sedikit bingung tiba-tiba terkena dua pukulan ini dan bergegas menuju Chen Beiyuan dengan ganas. Si Yu Beiyan, kamu mencoba menipuku. Kaisar Naga Nan Miao meraung kaget dan marah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kedua rubah tua ini akan menjual rekan satu tim mereka dengan begitu mudah. Langsung saja tembak di bagian depan. Seperti kata pepatah, ketika Anda menghadapi bahaya, tidak masalah seberapa cepat Anda berlari, Anda hanya perlu berlari lebih cepat dari orang yang tidak beruntung. Saat ini Kaisar Naga Nan Miao jelas merupakan orang yang tidak beruntung. Itu hanya perjuangan yang sia-sia. Mata Chen Beiyuan acuh tak acuh. Brak-brak. 9 rantai kepala naga emas tiba-tiba muncul dari udara tipis membawa kekuatan pemblokiran yang menekan dan menakutkan yang sepenuhnya menghalangi naga biru tua di depan mereka. Kunci penjara naga kuno bukankah senjata terlarang yang digunakan untuk menahan naga ini sudah lama dihancurkan oleh leluhur naga kita? Bagaimana bisa masih tersisa? Kaisar Naga Nan Miao tiba-tiba berteriak kaget dan satu-satunya matanya yang tersisa membelalak ketakutan. Senjata terlarang yang secara khusus dirancang untuk menahan naga ini menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada mereka saat itu. Bahkan membangkitkan keinginan berbagai kelompok etnis untuk membunuh naga. Snap-snap. 9 kepala naga emas itu langsung meledak dengan kebencian yang menahan klan naga yang mengencangkan tubuh naga yang besar. Semakin ia berjuang semakin ketat ia terkunci. Pada saat ini rasanya seperti ikan lele hidup yang terikat, menggeliat dan berputar terus-menerus. Namun kejutan yang diberikan Chen Beiyuan jauh lebih dari itu. Aku melihat Chen Beiyuan memiliki busur tulang aneh besar yang penuh retakan di tangannya. Dia terlihat memegang busur di satu tangan dan tali dengan tangan lainnya menarik tali busur sepenuhnya dengan satu tangan dan tiba-tiba memedetkan dua panah tulang besar dalam arah yang berlawanan yang mengarah langsung ke Kaisar Naga Siyu dan Kaisar Naga Beiyan yang melarikan diri. Mungkin itu tidak dapat menahan kekuatan besar Chen Beiyuan atau mungkin memukulnya dengan dua panah pembunuh naga sekaligus agak terlalu banyak busur pembunuh naga kuno mulai mengeluarkan suara berderak dan bergetar hebat seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Busur pembunuh naga kuno. Kaisar Naga Nan Miao sudah sedikit mati rasa saat ini. Bang! Saat Chen Beiyuan dengan kejam melepaskan busur tulang besar itu, tiba-tiba tidak dapat menahan tekanan dan meledak secara langsung, berubah menjadi abu di seluruh langit dan runtuh di tempat. Wosh wosh! Dua panah abu-abu yang dipenuhi dengan dendam yang mengerikan tiba-tiba merobek ruang angkasa seolah-olah jiwa-jiwa naga yang tak terhitung jumlahnya terjerat di dalamnya. Mereka menghilang secara langsung dan menyerang target. Kaisar Naga Barat dan Kaisar Naga Api Utara yang melarikan diri secara terpisah tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk. Tidak bagus. Begitu Kaisar Naga Barat menyadari ada sesuatu yang salah, dia merasakan ujung tajam yang mengerikan menyerangnya dari belakang. Seketika kekuatan mengerikan menyerang dari belakang menembus sisi kerasnya merobek kulitnya dan menembus jantungnya. Puff! Sebuah lubang berdarah besar tiba-tiba terbuka di jantung tubuh naga besar itu. Tubuh naga agung yang panjangnya lebih dari 1000 kaki tiba-tiba membeku di tempat dan kemudian jatuh dari ketinggian 10.000 mil. Sebagai perbandingan, Kaisar Naga Barat ditembak menembus jantung oleh panah dan terbunuh dalam satu serangan. Kaisar Naga Api Utara yang berbahaya dan licik jelas lebih waspada dan dia menanggapi dengan tepat segera setelah dia merasakan hawa dingin yang menyeramkan. Perubahan sesuai keinginan. Tubuh naga raksasa sepanjang 1000 kaki itu menyusut setengahnya dalam sekejap, hanya menyisakan sedikit lebih dari 100 kaki dan masih terus menyusut. Dalam kasus ini, titik target panah pembunuh naga berhasil dihindari. Tetapi bagaimana mungkin panah pembunuh naga sebagai senjata terlarang yang menahan naga tidak memiliki kekuatan magis yang sesuai?
Bagaimana jika dia bisa dihindari dengan kekuatan magis transformasi seperti yang dia inginkan? Saat Kaisar Naga Api Utara mengecil, panah pembunuh naga tiba-tiba tumbuh 100 kali lebih besar dari udara tipis seperti peluru yang tiba-tiba berubah menjadi bola meriam raksasa. Saat area menjadi lebih besar, jangkauan serangan secara alami juga menjadi lebih besar. Roar. Raungan menyakitkan terdengar. Tubuh naga raksasa Kaisar Naga Api Utara tiba-tiba terpenggal menjadi dua oleh panah pembunuh naga yang tumbuh 100 kali lebih besar. Setengah dari tubuh naga itu jatuh dari langit berlumuran darah dan hancur. Hati dan empedu naga itu bisa terlihat samar-samar melalui celah itu. Dia beruntung. Sebuah suara dingin tiba-tiba mencapai telingaku. Kaisar Naga Beiyan yang menjerit merasakan kulit kepalanya kesemutan dan mendongak. Sosok yang mendominasi dan misterius muncul di depannya seperti dewa kematian yang perlahan mengulurkan jari dan menunjuk ke arah alisnya. Ujung jari memadatkan cahaya hitam ekstrim seperti kegelapan murni. Hanya sekali pandang dan pikiranku tidak bisa menahan diri untuk tidak terserap. Dalam sekejap jiwa naga Kaisar Naga Beiyan yang terluka parah meledak dan sebelum sekarat dia mengucapkan bahasa naga yang aneh. Dewa Naga, selamatkan aku. Boom. Dalam sekejap, separuh tubuh naganya menjadi layu seolah-olah semua darah dan air naga telah tersedot keluar. Aura liar yang menakutkan tiba-tiba terpancar darinya perlahan-lahan berubah menjadi sosok naga liar yang agung dan luas seperti dewa naga legendaris. Chen Beiyuan berhenti dan saat dia melihat dengan mata dalamnya pada pantom dewa naga yang muncul di hadapannya, perasaan terancam yang tak dapat dijelaskan melonjak di hatinya. Dia benar-benar mampu menarik hantu dewa naga legendaris dengan garis keturunannya. Anjing tua ini bukan orang biasa. Tentu saja, tidak ada monster tua yang bisa hidup selama ratusan tahun yang sederhana, terutama mereka yang berasal dari ras yang kuat dengan warisan mendalam seperti klan naga. Hari ini bahkan hantu dewa naga pun tidak dapat menyelamatkanmu. Mata gelap Chen Beiyuan langsung menjadi serius dan kekuatan iblis yang mengerikan di tubuhnya tiba-tiba meletus sepenuhnya. Di belakangnya, ruang tiba-tiba retak memperlihatkan sudut abis. Sebuah tangan iblis abu-abu putih yang mengerikan tiba-tiba terulur dari sana, meraih pantom dewa naga di depannya dan menyeretnya langsung masuk. Snap-snap. Suara makan yang menyeramkan tiba-tiba terdengar dari kedalaman abis bercampur dengan suara daging dan darah yang tersangkut di gigi. Tidak. Setelah langsung menelan bayangan Dewa Naga, Kaisar Naga Api Utara segera diserang. Kulitnya langsung menjadi tua dan kering seolah-olah dia telah menua lebih dari 100 tahun. Pada saat ini matanya penuh dengan keputusasaan. Puff. Cahaya hitam tiba-tiba menembus kepalanya. Tanda huk, saya sangat mengantuk tadi malam sehingga saya tertidur di tengah-tengah menulis. Saya harus berjaga pagi-pagi sekali jadi saya tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Bab 447 Harta Klan Naga, kolam 10.000 naga. Cahaya hitam menghilang sedikit demi sedikit. Kepala naga raksasa itu tiba-tiba menegang, cahaya di matanya meredup, dan melalui lubang berdarah di antara alisnya, orang bisa samar-samar melihat sisa materi otak di dalamnya. Adapun bagaimana Borneo menghilang, tidak diketahui. Aura Kaisar Naga Api Utara juga dengan cepat menghilang pada saat ini. Chen Beiyuan dengan tenang menarik jari-jarinya dan hendak menggunakan metode ramalan jiwa Dayan untuk langsung menyerap fragmen jiwa yang belum hilang setelah kematian Kaisar Naga Beiyan. Namun saat berikutnya matanya sedikit berubah. Karena dia bahkan tidak mendapatkan satu fragmen jiwa pun. Ada yang salah. Swish. Sinar cahaya misterius tiba-tiba berkelebat di matanya dan dia dengan cepat menyimpulkan dan menjelajahi sesuatu. Tak lama kemudian semua tanda-tanda pertempuran barusan muncul di benaknya dan diperlambat 10.000 kali diputar bingkai demi bingkai dalam gerakan sangat lambat. Matanya tiba-tiba menjadi tajam seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Ketika Kaisar Naga Api Utara menggunakan darahnya sendiri untuk memanggil pantom Dewa Naga, seberkas cahaya roh sejati yang tidak mencolok sebenarnya dibungkus oleh sisik naga kuno dan diam-diam diteleportasi. Pada saat kritis, dia menggunakan garis keturunannya untuk memanggil bayangan Dewa Naga untuk menghalanginya dan kemudian dia langsung meninggalkan tubuhnya membiarkan roh sejatinya melarikan diri. Tiba-tiba Chen Beiyuan sepertinya memikirkan sesuatu sosoknya berkelebat dan menghilang ke dalam kehampaan muncul di depan mayat Kaisar Naga Siyu yang jantungnya meledak di tanah tidak jauh dari sana. Tapi apa yang terlihat juga merupakan tubuh tanpa jiwa. Untuk menyembunyikannya dari dia, monster tua Kaisar Naga Siyu tidak ragu untuk meninggalkan tubuh naganya sendiri yang telah ditempa selama ribuan tahun yang memungkinkan jejak roh sejatinya melarikan diri. Cukup kejam, kejam kepada orang lain dan cukup kejam kepada diri sendiri. Kalian memberiku pelajaran. Wajah Chen Beiyuan tersentuh dan matanya sedikit beriak. Ada banyak sekali pahlawan di dunia.
Meskipun kedua bajingan tua dari klan naga ini dipukuli seperti cucu olehnya, mereka tidak pernah berhenti berpikir untuk melarikan diri. Selain itu, ia berhasil dengan mengandalkan teknik rahasia klan naga. Jika dia tidak terbiasa ingin menggunakan metode ramalan jiwa Dayan untuk mencari jiwa, dia mungkin tidak akan menemukannya. Mayat dari dua kaisar naga yang paling kuat, Kaisar Naga Beiyan dan Kaisar Naga Xiu, dikumpulkan secara langsung dan dilemparkan ke ruang sistem. Siapkan untuk penggunaan di masa mendatang. Seketika pandangannya beralih ke Kaisar Naga Nan Miao yang belum sempat melarikan diri dan masih berjuang. Namun Anda baru saja menghalangi jalan keluarnya. Sejujurnya, Kaisar Naga Nan Miao sendiri sangat ingin melarikan diri. Bahkan menyerahkan tubuh yang telah ia poles selama ratusan tahun sebagai ganti arwah sejatinya untuk melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Tapi masalahnya terkunci. Rantai penjara naga kuno tidak hanya mengunci tubuhnya tetapi juga jiwa naganya. Sekarang gilirannya untuk malu. Sekarang harapan terbesarnya adalah berharap Chen Beiyuan akan membunuhnya dan setelah rantai penjara naga kuno secara otomatis tidak terkunci, ia akan menggunakan sisik yang ditinggalkan oleh Dewa Naga untuk melindungi roh sejatinya melarikan diri kembali ke Pulau 10.000 Naga dan memasuki kolam 10.000 Naga. Tapi kenapa aku punya firasat buruk seperti itu? Kaisar Naga Nan Miao memandang Chen Beiyuan berjalan ke arahnya dan tiba-tiba rasa dingin muncul di hatinya seolah-olah sesuatu telah terungkap. Kuil Naga Wan Long Dao. Jauh di dalam aula, genangan darah besar yang mengembun dari darah naga yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengeluarkan gelembung panas. Ini persis harta karun di mata naga yang tak terhitung jumlahnya, kolam 10.000 naga. Konon item ini dibuat oleh dewa naga legendaris sendiri dan memiliki kekuatan magis untuk menghidupkan kembali orang mati dan mengubah tulang menjadi daging. Selain itu, ia juga dapat membuat darah anggota klan naga menjadi lebih murni dan lebih kuat. Namun, persyaratan untuk menggunakan kolam Wanlong juga sangat keras, yaitu tubuh dan jiwa dari klan naga. Di masa lalu, setelah Dewa Naga menciptakan harta tertinggi, kolam 10.000 naga, dia meninggalkan instruksi leluhur bahwa setiap anggota klan yang di akhir hidupnya ingin berkontribusi kepada klan dapat secara sukarela terjun ke kolam 10.000 naga, mendedikasikan diri untuk memberi manfaat bagi generasi naga mendatang. Semua naga dengan bakat luar biasa dan mereka yang telah memberikan kontribusi besar dapat memasuki kolam 10.000 naga untuk menjalani pembersihan darah. Ajaran leluhur ini tidak diragukan lagi baik, tetapi seiring berjalannya waktu ia mulai berubah. Hingga 100 tahun terakhir kuota masuk ke kolam 10.000 naga hampir seluruhnya dikendalikan oleh beberapa kaisar naga yang kuat. Hanya keturunan langsung naga dan naga berdarah murni yang diizinkan masuk. Selama bertahun-tahun, satu-satunya naga yang bukan keturunan langsung dari Kaisar Naga Agung adalah Kaisar Naga Darah. Gululu gululu. Kolam Wanlong tiba-tiba menggulung gelembung panas dan gelombang dahsyat seolah-olah ada monster besar yang mengambang keluar. Segera dua monster besar mulus tanpa sisik dan tanpa cakar dengan dua tumor di kepala mereka menyerupai ular piton muncul dari kolam darah. Di antara mereka, seekor ular piton putih yang sedikit lebih kecil tiba-tiba berbicara lebih dulu. Sialan anak keluarga Chen itu. Dia terlalu menindas naga, memaksaku untuk menyerahkan tubuh nagaku sendiri dan menggunakan tubuh kedua yang tersimpan ini sebagai gantinya. Aku bersumpah aku tidak akan menjadi naga sampai aku membalaskan dendam ini. Suatu hari aku akan membiarkanmu mengalami kekuatan formasi 10.000 naga. Bah, aku adalah naga berdarah murni. Tubuh kedua ini sebagian besar terbuat dari darah naga dan daging naga dari para bajingan rendahan itu. Itu hanya mencemari garis darahku. Piton putih yang lingkaran penuhnya lebih besar sedikit mengerutkan kening dan suaranya sedikit dalam dengan ketidakpuasan yang tak terselubung. Cukup, Beiyan. Tahukah kamu betapa kacaunya yang kamu buat kali ini? Bukan saja kamu gagal membunuh jalang itu, tetapi kamu juga memprovokasi bintang jahat dari ras manusia itu, menyebabkan aku juga terlibat dan kehilangan tubuh naga natalku. Melihat saudara keduanya, Kaisar Naga Barat, marah, Kaisar Naga Api Utara yang tadinya berisik tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, kedua ular piton putih itu terus-menerus menyerap energi dari kolam darah dan mulai berubah. Mereka secara bertahap menumbuhkan sisik berwarna kuning tua dan merah kebiruan, dan bahkan cakar mereka mulai terbentuk. Ini menunjukkan efek magis dari kolam Wanlong, harta naga Pulau Wanlong. Namun, tepat ketika keduanya mulai membangun kembali tubuh mereka dan memulihkan kekuatan mereka, mereka tidak melihat sosok Kaisar Naga Nan Miao untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Mengapa saudara laki-laki ketigaku belum muncul juga? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kaisar Naga Barat mengerutkan kening, melihat ke kolam Wanlong tempat tidak ada pergerakan baru. Bahkan Kaisar Naga Beiyan di sebelahnya sedikit bingung dan jelas dia juga menyadari ada sesuatu yang salah.
Tiba-tiba kolam darah yang tenang tiba-tiba menjadi sangat panas dan gelembung darah panas muncul seolah-olah ada monster besar yang muncul. Ini tidak diragukan lagi membuat Kaisar Naga Siyu dan Kaisar Naga Beiyan yang agak bingung dan heran diam-diam menghela napas lega karena berpikir bahwa saudara ketiga, Kaisar Naga Nan Miao, telah melarikan diri dan mulai membangun kembali tubuhnya. Namun sedetik kemudian sesosok tubuh muncul dari bawah kolam darah yang membuat kedua naga itu tercengang. Yang kulihat hanyalah mayat ular piton putih salju yang mengambang di permukaan air dengan perutnya terbalik. Bab 448 Kesengsaraan Guntur memutasi Anu dalam krisis Beiyuan menyerang pukulan menikam mematahkan langit. Kakak ketiga. Saudara ketiga. Dua seruan tiba-tiba terdengar. Ini menandakan suasana terkejut dari Kaisar Naga Barat dan Kaisar Naga Api Utara pada saat ini. Tidak heran mereka bereaksi begitu kuat, kejutan itu datang terlalu cepat. Aku baru saja berbicara tentang saudara ketiga Kaisar Naga Nan Miao dan itu datang detik berikutnya. Kabar baiknya adalah ia mengapung seperti mereka. Kabar buruknya adalah ia sudah mati. Bagaimana mungkin kamu tidak panik jika mayat sebesar itu tiba-tiba mengambang di depanmu? Apalagi karena mayat-mayat itu terlihat persis seperti yang baru saja mereka lihat, itu akan semakin menakuti para naga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Naga Nan Miao telah mati dan rupanya di tangan Chen Beiyuan, roh sejatinya belum kembali untuk mewarisi tubuh keduanya. Dalam sekejap, rasa duka atas kematian naga dan simpati terhadap bangsanya sendiri melonjak di wajah kedua naga itu. Kakak ketiga Chen Beiyuan, kamu tidak akan mati dengan tenang. Kakak ketiga, kamu mati dengan tragis, aku turut berduka untukmu adikmu. Jangan khawatir kakak ketiga, kakak kedua bersumpah akan membalaskan dendammu. Kakak ketiga, kamu harum sekali. Jepret. Setelah kata-kata ceroboh Kaisar Naga Beiyan, suasana di tempat kejadian langsung jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Tubuh kedua Kaisar Naga Nan Miao yang disiapkan dengan hati-hati namun tidak terpakai masih bergejolak dan pada saat ini aroma yang kuat terpancar dari matanya. Bagaimana mungkin benda ini tidak enak? Ini adalah prototipe daging Kaisar Naga terkuat. Nutrisi dan nilai yang terkandung di dalamnya hampir tak terlukiskan. Ini juga memiliki manfaat signifikan bagi kedua naga untuk dengan cepat memulihkan kekuatan mereka. Segera suara aneh robekan dan kunyahan daging serta percakapan aneh mulai bergema di kolam Wanlong. Kakak ketiga, kakak kedua sangat peduli padamu. Jangan khawatir, kakak kedua pasti akan membalaskan dendammu. Baji-baji. Daging saudara ketiga benar-benar lengket. Chen Beiyuan yang berada di garis depan internal Kekaisaran Donghua tidak tahu apa yang terjadi di Pulau Wanlong dan dia tidak tahu bahwa Kaisar Naga Siyu yang bersaudara dan Kaisar Naga Beiyan sedang bermain dengan Kaisar Naga Nan Miao yang setengah menariknya di tangan. Pada saat ini dia sedang melihat sisik naga berlumuran darah kuno di tangannya dengan penuh minat. Dengan kekuatannya yang menakutkan yang dengan mudah dapat menjatuhkan naga, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada sisik naga kuno ini. Ini adalah salah satu dari 5 sisik naga legendaris yang ditinggalkan oleh Dewa Naga yang memiliki kemampuan khusus untuk melindungi roh sejati melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan mencari keberuntungan serta menghindari bahaya. 4 Kaisar Naga terkuat Pulau Wanlong masing-masing memiliki satu dan yang kelima yang tersisa telah lama hilang. Menurut rumor, selama Anda mengumpulkan 5 sisik naga Dewa Naga, Anda dapat membuka hadiah dari Dewa Naga yang tersembunyi di Pulau 10.000 Naga. Setelah melahap jiwa naga Kaisar Naga Nan Miao, Chen Beiyuan secara alami melihat beberapa rahasia tentang Pulau 10.000 Naga dan rahasia klan naga. Di antara mereka yang paling menarik perhatiannya adalah hadiah misterius dari Dewa Naga. Namun hal semacam ini hanya dapat dieksplorasi jika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi Pulau Wanlong di masa depan. Pada saat ini, suara gemuruh guntur yang mengerikan seperti petir dari langit terdengar lagi dari kejauhan di belakangnya. Di tengah gemuruh guntur yang memekakkan telinga, rangan kesakitan samar-samar terdengar. Gerakan tangannya tiba-tiba berhenti. Lembah mata jahat. Tanah di dasar lembah telah disambar petir dan tenggelam ribuan meter. Seluruh lembah memancarkan suhu tinggi yang tak terbayangkan dan menakutkan dengan kepulan udara panas yang naik satu demi satu. Mayat terkuat dari Kaisar Naga Mata Jahat telah dihancurkan oleh suhu tinggi yang mengerikan dari kesengsaraan guntur penghancur berulang-ulang. Bahkan mayat Kaisar Naga Nan Miao yang dilemparkan kemudian sebagian besar telah menguap dan separuh sisanya hangus hitam. Di sebuah lubang kecil di bagian bawah, telur naga merah darah yang bersinar dengan darah telah menjadi sangat redup dan ada retakan yang terlihat dengan mata telanjang seolah-olah telah dipisahkan secara paksa oleh badai petir. Ini menunjukkan betapa mengerikannya bahaya kesengsaraan sebelumnya.
Di sekitar retakan, sisa petir masih menari perlahan membawa sedikit kehancuran seolah-olah akan mematikannya. Namun, sisa guntur terakhir ini jelas tidak cukup untuk ditakuti. Karena kesembilan kesengsaraan guntur telah turun. Itu menandakan bahwa perjalanan kelahiran kembali dirinya telah selesai. Bum bum bum. Suara detak jantung yang berat mulai terdengar dari retakan telur naga berdarah tersebut. Tanda, 9 kesengsaraan guntur penghancur semuanya telah jatuh dan dia telah selamat dari kesengsaraan ini. Menurut kitab naga kuno, semakin besar malapetaka yang dihadapi selama kelahiran kembali, semakin mengerikan hadiah dan manfaat yang diterima. Dilihat dari situasinya setelah kelahirannya kembali, aku khawatir bahkan Kaisar Naga terkuat di Pulau 10.000 Naga tidak akan menjadi tandingannya. Sekarang giliran monster-monster tua itu untuk berpikir, kenapa kesengsaraan guntur belum menghilang juga? An Biu menatap langit dengan heran. Cahaya itu masih belum menghilang untuk waktu yang lama dan bahkan masih mengumpulkan kekuatan, mengembun menjadi kesengsaraan guntur hitam dan putih yang merusak. Dia benar-benar tercengang. Tidak heran dia begitu terkejut dan tercengang saat ini. Apa yang terjadi di depan matanya terlalu mengejutkan. Sejak zaman kuno, 9 adalah angka pamungkas dan hal yang sama berlaku untuk kesengsaraan guntur. Tidak pernah ada kasus kesengsaraan guntur ke-10 yang turun. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah semacam kecelakaan terjadi atau adakah sesuatu yang ajaib tentang gadis kecil itu? Bum bum bum. Pada saat ini petir hitam putih yang mengembun di langit telah terbentuk dan kekuatan mengerikan yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan daripada gabungan kekuatan 9 kesengsaraan guntur sebelumnya. Kesengsaraan guntur yang mengerikan seperti itu tidak hanya akan merusak telur naga berwarna darah di lembah yang sudah dalam keadaan rusak parah. Bahkan orang-orang paling kuat yang berdiri di puncak dunia ini tidak berani menyentuh tepinya. Dalam situasi ini, tampaknya naga kecil konyol itu tidak punya pilihan selain mati. Boom! Petir hitam putih yang sangat menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit. An Biu menjadi pucat dan tanpa sadar ingin menutup matanya seolah-olah dia tidak tahan lagi melihat adegan berikutnya. Tepat ketika dia hendak menutup matanya, dia tiba-tiba melihat sosok mendominasi dengan api iblis yang mengamuk membubung ke langit menghalangi lembah mata jahat secara langsung dan bergegas menuju petir hitam putih di atas. Dia tampak seolah-olah dia siap menahan kesengsaraan guntur. Jika Anda mengikuti aturan, saya tidak peduli. Tetapi jika Anda menggunakan trik maka saya harus menjaga Anda dengan baik. 9 adalah 9 dari mana yang ke-10 berasal? Apa kamu pikir Chen buta? Gulungan. Jepret. Ruangan itu tiba-tiba hancur dan di belakang Chen Beiyuan sebuah pemandangan mengerikan dari sebagian besar abis terungkap. Boom. Sebuah tangan raksasa abu-abu putih yang mengerikan muncul dari kedalaman abis dan menghancurkan petir hitam dan putih yang menyerangnya dengan satu pukulan. Tanpa berhenti, dia melesat menuju guntur kehancuran di langit. Bang! Di langit, awan malapetaka yang dibentuk oleh kesengsaraan guntur penghancur secara paksa ditembus dengan lubang besar. Ya Tuhan, itu tanda pisah. Bab 449 tinju itu memecahkan malapetaka surgawi dan menunjuk ke ibu kota kekaisaran. Satu pukulan dan langit pun tertembus. An Biu memiringkan kepalanya ke belakang, wajahnya berkedut saat dia menyaksikan pemandangan lubang besar yang ditusuk di langit. Dia merasa bahwa semua kesadarannya telah disegarkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Beiyuan bisa mencapai level ini. Dia tidak peduli tentang kesengsaraan guntur sialan atau keberadaan di baliknya dan dia tidak ragu sama sekali, dia hanya naik dan meninjunya. Cukup buat lubang besar di langit. Ini membuatnya terkejut dengan kekuatan tempur sejati pihak lain saat ini dan dia mengagumi kegilaannya. Pria ini benar-benar pemberani dan tak terhentikan. Demi gadis kecil dari klan naga itu, dia bahkan berani melawan langit. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya melihat dengan jelas apa artinya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Terlihat bahwa kesengsaraan guntur penghancur yang tadinya sangat mudah tersinggung dan ingin memukul mati Anu dengan sambaran petir tiba-tiba menjadi marah setelah dipukul oleh pukulan Chen Beiyuan. Guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mulai mengembun seolah-olah akan marah. Kamu masih berani berbunyi. Mata Chen Beiyuan berubah dingin. Boom! Pukulan bang-bang lainnya tepat masuk. Dua lubang besar tiba-tiba muncul di langit seperti sepasang mata panda yang gelap. Kesengsaraan guntur kehancuran yang tadinya mengamuk barusan terpana di tempat. Swos! Saat berikutnya sosok Chen Beiyuan tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke kesengsaraan guntur kehancuran di langit. Segera setelah itu terjadi getaran hebat dan raungan guntur terus bergema. Gemuruh. Dalam sekejap seluruh langit menjadi kacau dengan guntur yang tak terhitung jumlahnya bergulung seolah-olah dewa-dewa kuno yang menakutkan meraung dalam kemarahan.
Tetapi raungan marah yang keras di awal secara bertahap menjadi lebih lemah dan bahkan awan bencana mulai menghilang. Aku khawatir bahkan dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Chen Beiyuan, seorang gila yang sempurna dan dipukuli tanpa alasan. Sejak zaman kuno selalu dia yang memukuli orang dan tidak ada seorang pun yang pernah memukuli dia. Tapi Chen Beiyuan melakukannya dan dia melakukannya dengan sangat teliti. Omong kosong, buligat. Bang! Dengan ledakan keras, awan malapetaka besar di langit langsung meledak terbuka. Sosok mengerikan dengan kobaran api iblis yang mengamuk perlahan muncul. Pakaian hitam di tubuhnya tidak tertutup debu dan berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang tak terkalahkan dan mendominasi yang bisa menekan dunia. Masih ada beberapa petir yang mengelilinginya, tetapi bahkan pertahanannya pun tidak bisa ditembus. Tanda hub, itu benar-benar meledakkan kesengsaraan guntur. An Biyu menatap kosong pemandangan di langit dengan ekspresi mati rasa di wajahnya. Dia jelas terkejut dengan serangkaian peristiwa itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Tanda hub, lembah mata jahat. Tanpa ancaman berduri dari kesengsaraan guntur penghancur, telur naga berwarna darah dengan retakan yang dalam di lubang itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang semakin terang. Cahaya yang bersinar melalui retakan menjadi semakin menyilaukan dan jahat seolah-olah memiliki vitalitas yang tidak dapat dijelaskan yang menatap dengan saksama adegan yang terungkap di langit. Ini benar-benar tribulasi petir penghancur yang legendaris. Jika aku tidak melepaskan kekuatan penuh dari kodeks jurang terlarang dan bahkan memobilisasi jurang, aku benar-benar tidak akan bisa menghancurkannya. Jika itu terjadi, mungkin aku yang akan berada dalam masalah. Sekarang sebagian besar energi iblisku telah habis dan bahkan batu transformasi ilahi tidak punya banyak waktu lagi. Chen Beiyuan mengembuskan napas udara busuk yang sepenuhnya menghilangkan guntur di tubuhnya. Waktu hitung mundur untuk batu transformasi ilahi mulai muncul di benaknya. 3 menit. Tiba-tiba senyum jahat yang menyeramkan muncul di wajahnya. Kali ini semua orang yang terlibat telah menerima pelajaran yang sesuai kecuali orang yang bersembunyi di balik layar dan belum dihukum. Kalau begitu mari kita gunakan kekuatan terakhir yang tersisa untuk memberi pelajaran kepada orang di balik layar. Jika saya diplot melawan dan tidak merespons, itu bukan karakter saya Chen Beiyuan. Ibu kota Kekaisaran Istana Kekaisaran Aula Wuji. Kaisar Jiang sedang berkonsentrasi meninjau rencana rahasia yang sangat penting tentang kekaisaran. Itu hanya dari gerakan halusnya yang berhenti dari waktu ke waktu dan melirik ke arah selatan. Saat ini hatinya tidak setenang yang dia bayangkan. Dialah yang mengirimkan berita tentang kelahiran kembali Kaisar Naga berdarah ke Pulau Wanlong. Dia juga yang mengirimkan berita tentang jantung singa kepada keluarga Caesar. Bahkan Chen Beiyuan kemungkinan besar berada di Xinjiang Selatan saat ini dan dia dibebaskan sepenuhnya oleh keluarga Jiang melalui saluran khusus. Serangkaian tindakan ini tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk mengarahkan harimau untuk melahap serigala dan membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Dengan 4 orang terkuat mengambil tindakan bahkan jika Chen Beiyuan memiliki kekuatan supernatural dia tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika Chen Beiyuan tidak mati setidaknya dia bisa memotong salah satu lengan masa depannya dan membunuh Kaisar Naga Darah. Namun seiring berjalannya waktu tidak ada kabar dari mata-mata di Xinjiang Selatan ini tidak diragukan lagi membuat Kaisar Kekaisaran Donghua agak curiga dan dia tidak bisa tidak memiliki beberapa pikiran aneh. Benturan antara yang terkuat dapat dengan mudah menghancurkan seluruh benua. Kebisingan yang ditimbulkannya tidak mungkin disembunyikan. Begitu benturan sebesar ini terjadi, pasti tidak akan terlacak. Tetapi mengapa sudah begitu lama dan tidak ada berita sama sekali? Mungkinkah ada semacam kecelakaan? Secercah kesuraman melintas di mata Kaisar Jiang. Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa tiba-tiba muncul di luar aula. Yang mulia, ada berita mendesak dari Xinjiang Selatan. Berita mendesak dari Xinjiang Selatan. Kirim. Kabut di mata Jiang Huang langsung menghilang dan dia menjadi tenang dan acuh tak acuh. Dia hendak berbicara dan memerintahkannya untuk dikirim. Tetapi tiba-tiba dia merasakan dingin yang tak dapat dijelaskan seolah-olah dia sedang ditatap oleh keberadaan yang mengerikan. Langit di atas ibu kota kekaisaran tiba-tiba menjadi redup dan cahaya siang tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan, seketika menyebabkan banyak orang terkejut dan panik. Apa itu? Tiba-tiba seseorang berteriak. Tiba-tiba sebuah letakan besar muncul di langit dan jari raksasa yang mengerikan seperti batu giok putih perlahan jatuh ke arah istana membawa kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Dalam sekejap seluruh ibu kota kekaisaran terguncang dan leluhur dari berbagai keluarga muncul satu demi satu memusatkan perhatian mereka pada istana. Berani sekali kamu. Dari kedalaman istana, suara tua namun kuat dan mendominasi tiba-tiba muncul. Bayangan darah yang mengerikan tiba-tiba muncul dari istana yang mengembun menjadi jari darah yang sama besarnya dan bertabrakan ke arah langit. Boom!
Saat berikutnya gelombang tabrakan mengerikan muncul di seluruh ibu kota kekaisaran, tetapi sebelum mereka dapat menyebar, mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Tanda halaman kecil istana yang dalam. Nenek moyang keluarga Jiang yang tampak seperti petani tua tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mata mendungnya langsung menjadi serius. Kekuatan yang begitu mendominasi. Baru saja kedua belah pihak bertarung di udara dan berakhir dengan hasil yang seimbang. Kekuatan anak keluarga Chen tumbuh begitu cepat hingga hampir menyusul. Boom! Pada saat ini, getaran hebat dan suara runtuhan datang dari tidak jauh yang membuat wajah leluhur keluarga Jiang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Yang bisa saya dengar hanyalah suara serak cemas Kasim yang berteriak. Cepat istana Wuji telah runtuh, istana Wuji telah runtuh.